YouTuber. Kayaknya semua orang sekarang pengen banget jadi YouTuber ya. Mau dari orang biasa, artis, semua itu pengen jadi YouTuber. Nah, kenapa sih mereka tuh pengen jadi YouTuber? Banyak sih alasannya. Karena katanya YouTuber itu bisa bikin kaya. YouTuber itu banyak endorsan. YouTuber itu banyak bisa bikin kita terkenal, banyak penggemar. Dan masih banyak lagi katanya. Nah, sebenarnya itu tuh sih bener gak sih? Atau cuma katanya aja? Kenapa banyak orang yang gagal saat mencoba peruntungan menjadi YouTuber? So, di video ini gue mau share ke kalian semua penyebab-penyebab orang itu gagal jadi YouTuber. Dan semua yang bakal gue omongin nanti itu tuh murni pendapat gue pribadi. Jadi kalian masih bisa mendebatkannya atau mendiskusikannya. Jadi jangan lupa tulis kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Untuk alasan pertama yaitu nggak tahu mau ngapain. Loh, bukannya ke YouTube itu pengen jadi YouTuber? Ya, bener emang. Ke YouTube itu pengen jadi YouTuber, tapi biasanya mereka itu hanya mengikuti tren aja. Dan ketika mereka masuk ke YouTube, mereka tuh nggak tahu mau ngapain di sana. Banyak orang itu nggak punya tujuan jelas, mereka tuh nggak tahu mau konten apa. Akhirnya mereka buat semua konten yang mereka tahu. Mereka bikin konten A, konten B, konten C, semuanya dapat habis. Nah, itulah yang kurang tepat. Gue bilang di sini kurang tepat ya, bukan salah ya. Kenapa kurang tepat? Karena di satu sisi itu bisa menguntungkan, tapi di sisi yang lain itu juga bisa sangat merugikan. Kita bahas dari yang menguntungkannya dulu. Kenapa sih bisa menguntungkan? Jadi kalau kita bikin banyak konten, di channel kita itu bakal banyak penonton dari berbagai macam genre. Misalkan kita bikin video game, kita bisa menggait penonton yang suka nonton game. Kita bikin video masak, kita bisa menggait penonton orang-orang yang suka sama konten masak. Jadi di channel kita nantinya banyak penonton yang beragam isinya. Tapi itu juga sekaligus bisa menjadi kekurangan. Kenapa? Kita analogi gini, misalkan Intan ini seorang pengguna YouTube, dia itu pengen cari konten masak. Adalah si Budi nih misalkan nih bikin konten masak. Akhirnya si Intan suka sama konten Budi. Akhirnya si Intan kan jadi subscribe tuh dengan harapan di masa yang akan datang Budi bikin konten masak lagi. Tapi tiba-tiba Budi bikin konten gaming, yang mana itu disukai sama orang lain dan nggak disukai sama Intan. Mungkin Intan pada awalnya nungguin si Budi ini bikin konten masak lagi, tapi lama-kelamaan mungkin si Budi nggak bikin lagi atau bahkan lupa dia bikin konten masak. Jadi akhirnya si Intan ini unsubscribe dari channelnya si Budi. Jadi ya kira-kira itu sih kekurangannya. Kita mungkin bisa menggait penonton yang banyak yang berbagai macam jenis itu di awal, tapi mereka itu nggak akan bertahan lama dan cenderung bakal menurunkan kualitas dari channel kita nantinya. Alasan kedua yang menurut gue banyak bikin orang itu gagal jadi YouTuber, mereka itu terlalu fokus sama angka. Nah, jadi misalkan kita kan jadi YouTuber nih, pasti pengen dong YouTube kita menghasilkan uang. Nah, untuk menghasilkan uang, YouTube kita harus dimonetize. Untuk dimonetize, kita harus tergabung ke program partner YouTube. Untuk tergabung ke dalam program partner YouTube, kita membutuhkan beberapa persyaratan. Salah duanya yaitu ada minimal memiliki 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Nah, karena persyaratan itulah banyak orang yang baru masuk ke YouTube ini nih, mereka tuh terlalu fokus sama ke angka yang 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Hingga akhirnya mereka melupakan elemen yang sangat penting, yaitu kualitas. Kualitas di sini tuh bukan maksudnya kayak videonya direkam pakai kamera yang bagus, mic yang mahal, di studio yang bagus. Enggak ya, bukan kayak gitu. Kualitas di sini tuh gimana caranya kita bisa mengemas sebuah video menjadi menarik, mudah dimengerti, serta berbeda dari video-video yang lainnya. Orang yang terlalu fokus sama angka itu mereka nggak akan perhatiin tuh namanya kualitas atau ya sejenisnya lah, nggak akan perhatiin. Karena mereka hanya fokus mengejar viewer serta subscriber. Dan itulah dua hal yang paling penting menurut mereka. Bahkan tidak jarang karena mereka saking fokus mengejar angka, mereka sampai melakukan hal licik seperti beli subscriber serta viewer. Padahal tuh sebenarnya penonton juga bakal datang sendirinya kok, subscriber juga bakal subscribe dengan sendirinya. Asalkan video yang kita buat itu menarik, kayak tadi gue bilang menarik, terus mudah dimengerti, sama berbeda dengan yang lain. Karena kalau semuanya sama ya buat apa orang-orang itu nonton channel kita? Mereka pasti nonton channel yang udah terkenal aja, ya kan? Alasan ketiga menurut gue ini sih yang paling banyak sih dialami sama banyak orang. Pada awalnya mereka masuk YouTube, mereka pasti punya motivasi yang tinggi banget tuh. Monas bahkan kalah kali tingginya. Tapi saat mereka masuk ke YouTube dan melihat keadaan sebenarnya, mereka udah mulai males deh. Dan pada akhirnya mereka tidak konsisten. Jadi YouTuber itu emang bisa menghasilkan uang, tapi itu nggak mudah dan nggak semua orang bisa melakukannya. Dan kalaupun bisa, itu tuh nggak akan cepet banget. Dan kalau ada yang cepet ya mungkin ada ya, tapi nggak semuanya. Dan rata-rata orang yang mendapatkan subscriber serta viewer yang cepat itu tuh orang yang emang udah terkenal di platform media sosial yang lainnya kayak influencer dan sebagainya. Jadi gampang banget bagi mereka untuk menggait penonton-penonton mereka di platform sosial media lain ke YouTube. Dan akhirnya ya perkembangan channel mereka jadi lebih cepat aja deh.
Nah, buat kita yang bukan siapa-siapa, tingkat konsisten itu sangat penting bagi kita. Jangan hanya karena video kita nggak banyak yang nonton, subscriber kita dikit, akhirnya kita malas buat video lagi. Karena kita nggak akan pernah tahu tuh kapan video kita bakal banyak yang nonton atau channel kita bakal terkenal. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi kita cuma bisa fokus aja, konsisten bikin video yang menarik. Balik kayak tadi ya, yang menarik, mudah dimengerti, terus berbeda yang lain. Dan pada akhirnya, pasti kok channel kita bakal berubah 180 derajat dari keadaan yang sekarang. Konsisten itu nggak cukup kalau nggak disertai dengan promosi. Kenapa? Baik lagi, kita itu bukan siapa-siapa. Karena itulah kita harus memperkenalkan diri kita ke orang lain. Siapa sih kita itu? Buat mereka yang tadinya nggak tahu siapa kita tuh jadi tahu. Buat mereka yang tadinya nggak tertarik sama kita jadi tertarik. Mau cari tahu kita itu siapa sih? Kita itu bikin apa sih? Kita itu bisa apa sih? Dan semua itu bisa dilakukan dengan promosi. Promosi itu banyak banget sih macam-macamnya, tapi yang paling penting itu biasanya promosi di sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp, dan yang lain sebagainya. Jadi kalian bisa share aja tuh video-video yang kalian sudah bikin ke platform sosial media yang tadi gue sebutin. Jadi kita tuh jangan cuma nunggu penonton, tapi kita juga harus berusaha untuk meraih para penonton tersebut. Ibaratkan kayak orang jualan aja deh, nggak mungkin mereka cuma buka toko tapi nggak ngelakuin promosi. Ya mungkin mereka nggak promosi di sosial media, tapi bisa aja mereka kayak bikin banner atau di jalan-jalan promosi brosur kayak gitu kan. Jadi promosi itu penting banget buat kita sebagai YouTuber agar nantinya channel kita bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Setelah semua hal itu udah nggak kalah penting banget itu belajar hal yang baru. Kita tuh belajar bisa di mana aja, kapan aja, sama siapa aja, nggak kenal tempatnya di mana, waktunya kapan, sama siapa tuh nggak kenal. Jadi kita bisa terus belajar aja, dan apalagi sekarang kan udah zamannya sosial media, jadi proses belajar tuh bakal jadi lebih mudah lagi. Kenapa ini penting? Karena dari hal yang kita pelajari nantinya bisa kita aplikasikan agar membuat channel YouTube kita itu menjadi berkembang lebih baik lagi dan yang lain sebagainya deh. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru karena semua itu nggak rugi sama sekali, dan ya balik lagi tadi mungkin bisa kita terapkan ke channel YouTube kita nantinya. Nah, tadi adalah beberapa faktor yang menurut gua menjadi penyebab orang itu banyak yang gagal jadi YouTuber. Dan baik lagi, semua itu pendapat dari gue pribadi. Jadi kalian bisa setuju, bisa enggak. Dan kalau nggak setuju, kalian bisa mendiskusikannya di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa juga join di grup WhatsApp yang gue taruh linknya di bagian deskripsi bawah. Oke, sekian untuk hari ini. Always be kreatif.